Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai ke section 12. Jadi kenapa section 11 aku skip? Ya karena section 11 itu hanya latihan-latihan aja. Jadi nggak ada materi. Jadi itu kayak rangkuman materi dari section 1 sampai section 10. Nah, jadi aku akan jelaskan sekarang masuk ke section 12. Nah, section 12 ini kita nanti akan belajar yang namanya DML. Jadi kemarin kita belajar dari section 1 sampai 10 itu belum DML, itu hanya select aja ya. Select dengan berbagai macam klausa yang bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan belajar DML atau Data Manipulation Language ya. Yang pertama nanti kita akan belajar insert. Oke, insert. Kemudian nanti yang kedua kita akan belajar update dan delete. Kemudian nanti yang ketiga kita akan belajar default value dalam insert ya. Nanti ada default value-nya, bagaimana konsep atau cara kerjanya. Kemudian nanti mungkin ada merge. Oke, kemudian ada juga multi-table insert. Jadi satu perintah insert tapi bisa dipakai untuk beberapa tabel. Jadi kira-kira untuk section 12 seperti itu. Intinya kita akan belajar data manipulation language ya, yang tentu saja akan melakukan perubahan-perubahan data dalam tabel database kita. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu insert statement atau melakukan atau memasukkan data ke dalam tabel. Ya, untuk yang pertama kita akan belajar insert statement, tapi sebelum kita masuk ke materi utamanya atau melakukan insert itu tadi, kita akan melakukan yang namanya copy tables. Ya, jadi nanti kita akan berusaha tidak utak-atik database yang sudah ada di Apex kita, tapi kita akan mencoba membuat tabel dummy atau tabel yang berguna nanti kita untuk rubah-rubah, kita insert, kita update, kita delete gitu. Nah, supaya aslinya ini tidak terganggu ya, jadi kita akan copy tabelnya dulu. Jadi misalkan nanti kita punya tabel employee, kita buat copy-nya dulu. Nah, nanti kita baru otak-atik di bagian copy-nya itu ya. Jadi jangan sampai kita merubah data yang sudah ada di dalam tabel-tabel kita di Oracle Apex-nya itu ya. Jadi sebaiknya kita akan lakukan copy dulu. Nah, caranya itu nanti kita akan buat sintaksnya kira-kira seperti ini. Oke, aku akan bukakan dulu. Jadi kita buat tabel dummy-nya dulu, create table. Nah, namanya itu adalah copy, kemudian underscore. Nah, nama tabelnya apa? Jadi misalkan kita mau buat dua tabel ya, dua tabel dummy, yaitu copy employee dulu. Ya, tabel copy employee. Ya, tabelnya ini diambil dari jelas tabel employee. Oke, jadi kita akan membuat tabel namanya copy employees, kemudian isinya adalah diambil dari select bintang from employee. Ya, jadi kita akan copy ya, copy data atau copy tabel employees ini ke dalam tabel copy employee. Begitu juga dengan departemen, jadi sama aja sih, tinggal copy aja. Copy departments from ya, create table copy department as select bintang from departments. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi ini di dalam Oracle Apex-nya.
mungkin agak lama ya, karena kan dia akan copy itu ya, tabel employee kan agak banyak kolomnya dan barisnya gitu. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi nanti akan muncul tabel created seperti ini muncul. Kemudian kalau ya kita eksekusi yang satunya, yaitu yang departemen. Oke, nah untuk ngecek kita bisa melakukan describe ataupun kita bisa select bintang. Jadi misalkan DSC copy employee, atau kalau mau bisa juga pakai select bintang from copy employee. Ya, ini cuma untuk ngecek aja. Jadi misalkan ini pakai yang DSC ya, describe. Oke, agak lama. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat tabel, itu kita bisa ngeceknya pakai dua ini, bisa pakai describe. Jadi nanti kita bisa lihat detail dari tabelnya, kolomnya seperti apa dan seterusnya. Atau kalau mau kita juga bisa melakukan select ini. Itu kita bisa melakukan select ini ya tadi. Kita bisa lihat langsung datanya gitu. Oke, sambil nunggu Oracle Apex-nya, kita lanjutkan aja materinya. Ya, jadi nanti ketika kita ingin melakukan insert, update ataupun delete, kita akan menggunakan tabel copy ini ya. Jangan sampai kalian otak-atik tabel employee-nya ini atau tabel departments-nya ini. Yang kita otak-atik adalah tabel copy-nya ini. Jadi kalau kalian nanti coba-coba SQL statement gitu, terutama yang DML ini, pastikan kalian merubah itu tabel copy-nya ini, bukan tabel yang benerannya. Oke, ini tadi aku juga sudah jelaskan ya bagaimana ngecek tabelnya. Itu tinggal pakai describe atau DSC untuk lebih singkatnya, atau bisa langsung pakai select bintang seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke insert. Jadi untuk melakukan insert itu yang perlu kalian perhatikan ada 3. Yang pertama itu ada nama tabelnya apa yang akan kalian lakukan insert. Kemudian nama kolomnya, nama-nama kolom yang akan kalian lakukan insert atau memasukkan datanya itu di kolom mana saja. Kemudian nilai untuk setiap kolomnya. Jadi insert ini kalian harus lakukan atau ketahui 3 ini ya. Nama tabel, nama kolomnya, nama-nama kolomnya, dan nilai untuk setiap kolomnya. Jadi contoh, nanti kita akan melakukan insert ke dalam tabel copy departments ya, dengan detail seperti ini. Ya, departemen ID 200, departemen name namanya Human Resource, manager ID-nya 205, location ID-nya 1500. Oke, nah caranya tuh seperti ini ya. Ini aku akan hapus dulu. Jadi kalau ingin melakukan insert atau memasukkan data itu kita tulisnya insert. Ya, ini sintaksnya into. Oke. Kemudian sebutkan nama tabelnya. Misalkan copy departments. Insert into copy departments. Ya. Kemudian misalnya kita tulis di bawahnya, sebutkan nama-nama kolomnya. Berarti nama-nama kolomnya kan departemen ID, departemen underscore name, kemudian manager underscore ID, dan location underscore ID ya. Oke, jadi sebutkan nama tabelnya, kemudian di dalam kurung buka, di dalamnya kita sebutkan nama kolomnya. Oke, ini nama-nama kolomnya ya. Departemen ID, departemen name, manager ID, location ID.
Kemudian kita masukkan values. Baru di dalam kurung ini adalah nilai-nilainya. Jadi kalau departemen ID 200 ya kita tulis 200. Kemudian human resource karena pakainya string, jangan lupa ada tanda petiknya di sini. Kemudian manager ID karena integer langsung tulis saja 205, dan location ID-nya 1500. Nah, ini adalah sintaks bagaimana kita melakukan yang namanya insert, ya, memasukkan data. Perhatikan urutannya ya. Jadi di dalam kurung yang ini, nama-nama kolom ini, urutannya ini akan mempengaruhi values-nya di sini. Jadi yang pertama di sini kan disebutkan departemen ID. Berarti 200 ini nanti akan dimasukkan sebagai departemen ID. Kemudian human resource ini karena yang kedua letaknya ya. Berarti dia akan dimasukkan ke departemen name, sama. Dia di posisi yang kedua. Setelah koma ini kan dia posisi kedua. Dan seterusnya ya. Jadi penulisan kolom di sini akan mempengaruhi posisi value-nya di sini. Ya, nanti kita akan coba eksekusi ini, tapi sebentar aku akan lihat dulu. Nah, ini tadi proses describe-nya udah jadi. Sekarang kita coba lihat tabel ini dulu, ya, tabel copy departemen. Sekarang kita akan lihat datanya. Oke, nah ini adalah data dari departemen, copy departemen, sorry. Ya. Nah, data yang kita inputkan ini kan belum ada nih, 200, kemudian human resource 205, 1500 ini kan belum ada nih. Ya, departemen ID-nya belum ada. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi yang ini. Ya, tabel insert-nya ini kita eksekusi. Nah, nanti kalau berhasil itu biasanya akan muncul ini ya, satu rows inserted karena kita inputnya satu baris saja. Sekarang kalau kita mau lihat isi dari tabel departemen atau copy departemen yang baru, ya, ini sudah muncul data yang baru di sini. Ya, ini data yang baru kita inputkan tadi ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara melakukan insertnya. Jadi sesuai dengan yang ada di dalam materi ini, untuk melakukan insert kalian harus tahu nama tabelnya untuk diletakkan di sini, kemudian nama kolomnya untuk diletakkan di dalam kurung yang ini, kemudian corresponding value atau maksudnya nilai untuk setiap kolom yang kita mau. Jadi kita tuliskan di sini. Ya, itu untuk sintaks untuk melakukan insert. Ya, ini penjelasannya tadi ya. Nah, sebenarnya insert ini juga bisa dibuat dalam tanda kutip itu agak ringkas, agak simple ya. Itu dengan kita menghilangkan ini, menghilangkan nama kolomnya ini. Ya, sehingga nanti urutannya itu akan mengikuti kalau kita melakukan describe. Jadi kalau misalkan ini kita lakukan describe copy department, oke, jadi kalau kita menghilangkan nama-nama kolomnya ini sebenarnya juga bisa saja ya. Cuman urutan di dalam value yang ini, urutannya ini akan mengikuti kolom atau urutan kolomnya itu sesuai dengan yang ini ya. Nah, ini urutannya sesuai dengan detail tabelnya ini ya. Yang pertama selalu departemen ID, yang kedua departemen name,
ketiga manager ID, keempat location ID. Ya, kalau ini kita tidak tulis, jadi misalkan ini aku hapus gini. Ya nanti urutannya tuh harus seperti ini, persis plug seperti ini ya. Departemen ID itu yang pertama, departemen name yang kedua, manager ID yang ketiga, location ID itu yang keempat. Oke, itu cara lebih singkatnya, tapi itu rawan kesalahan karena kan kita ini kebetulan kolomnya hanya ada 4, jadi kesalahan-kesalahan itu mungkin saja tidak terjadi. Jadi misalkan 200 ini kan harusnya departemen ID, mungkin aja kita letakkan di sini ya, yang akan menyebabkan nanti menjadi salah datanya. Nah, jadi sebaiknya memang kita tuliskan nama-nama kolomnya di sini. Jadi supaya data di dalam sini itu posisinya itu pasti ya. Jadi departemen ID ini ya pasti 200. Kalaupun kita misalkan mau rubah, misalkan location ID di sini, misalkan aja, berarti nanti 200 ini adalah location ID. Ya. Kalau misalkan ini diletakkan di depan. Gitu. Jadi aku sarankan kalian daripada pakai yang model ini ya, model yang tanpa menyebutkan kolomnya ini, lebih baik kalian tetap menyebutkan kolomnya. Jadi daripada pakai yang seperti ini, lebih baik pakai yang ini ya, karena ini akan membantu kalian ketika nanti kolomnya itu lebih dari satu. Kolomnya lebih satu, kolomnya lebih dari 4 seperti ini. Pokoknya banyak kolomnya, itu akan sangat membantu. Apalagi kalau datanya itu yang kita insert ini kan kebetulan cuma satu baris saja. Jadi kalau misalkan kita mau insert sekaligus beberapa baris, nah itu lebih baik menggunakan yang menuliskan insertnya itu seperti ini ya, yang ada nama-nama kolomnya ini. Oke, jadi kalau yang dituliskan nama kolomnya itu disebut dengan insert yang eksplisit ya, yang eksplisit. Kalau yang tidak menggunakan itu yang implisit, berarti yang seperti ini. Jadi dia akan mengikuti detail dari tabelnya saja. Oke, nah kemudian sebelum melakukan insert, kita tuh harus sebenarnya ngecek dulu kondisi tabelnya. Maksudnya tabelnya itu detail tabelnya ini ya, terutama apa? Terutama adalah tipe datanya. Jadi nanti kalau kita melakukan insert, tipe data yang kita masukkan di sini harus sesuai dengan kriteria dalam tabelnya. Contoh departemen ID ini tipe datanya adalah number. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tabelnya nanti, pastikan itu adalah number. Oke, begitu juga dengan departemen name. Departemen name ini adalah varchar 2, berarti string dengan length, berarti kan di sini lengthnya 30. Jadi maksimal 30 karakter. Kebetulan ini hanya 15 karakter. Ya, kebetulan ini hanya 15 karakter, jadi masih bisa masuk ke dalam tabel. Kemudian manager ID itu juga number, location ID juga number. Jadi ya itu disesuaikan ya. Jadi untuk melakukan insert, selain tadi 3 hal yang kalian harus ketahui, nama tabel, nama kolom, dan nilainya. Nah, nilainya ini juga perlu hati-hati karena harus disesuaikan dengan tipe data dan aturan dari tabel itu sendiri ya, tipe datanya terutama sih, number, varchar, number ya harus sesuai gitu. Makanya biasanya kalau orang mau melakukan insert, dia akan melakukan describe terlebih dahulu untuk mengetahui tipe data dari tiap kolomnya itu tadi. Oke, kemudian ini contoh tabel summary atau describe dari tabel employee. Jadi lebih banyak kolomnya ya. Tuh, jadi sama aja sih konsepnya. Jadi kalau mau insert ya lihat dulu tabelnya, tipe-tipe data tiap kolom, supaya nanti
kita menentukan value-nya ini juga benar. Kalau tidak sesuai, otomatis akan ditolak oleh database dan proses insert akan gagal gitu. Oke, ini tipe data dan precision scale ini kemarin juga aku sudah bahas harusnya ya. Kemudian kalau kita misalkan ingin memasukkan data yang nilainya 0 ya, itu caranya tinggal kita tuliskan 0 gitu aja. Jadi misalkan kalau coba aku lihat dulu di describe-nya ini bisa 0 nggak. Nah ini misalkan manager ID-nya ini 0 gitu ya. Ya, kalau kita mau memasukkan nilai 0, yang pertama kita lihat tuh harus bagian no label-nya ini. Kalau dicentang ini berarti bisa diisi dengan nilai 0 gitu ya. Jadi kolom departemen ID, manager ID, dan location ID ini bisa diisi dengan nilai 0. Nah, kalau mau menuliskan nilai 0 itu caranya mudah saja sebenarnya sih. Aku akan contohkan penulisan yang paling bawah aja. Ya, misalkan aku di sini masukkan 210, misalkan di sini adalah database engineer. Ya, misalkan manajernya ini mau kita buat nilainya 0. Berarti kita tinggal tulis saja 0 seperti ini. Ya. Jadi kalau mau insert atau mau masukkan nilai 0, lihat dulu di sini dicentang atau enggak kolomnya. Kalau dicentang, kita bisa langsung tulis saja 0 seperti ini. Oke, nanti kalian bisa coba aja langsung gitu ya. Oke, itu untuk yang memasukkan nilai 0. Nah, kemudian inserting special value. Ya, special value itu maksudnya nilai atau fungsi sebenarnya yang bisa dipakai. Jadi misalkan kita mau input hire date di dalam copy employee, ya ini aku nggak akan coba tapi aku jelaskan aja. Misalkan hire date-nya ini kita ambil dari sysdate. Sysdate itu kan tanggal atau tanggal sistem ya yang dipakai itu. Jadi nanti ini ya bisa aja dimasukkan ke dalam database ya. Sysdate ini adalah salah satu contoh dari special function gitu, special function atau special value di sini disebutnya. Selain sysdate di sini sebenarnya ada juga namanya user. Ya, user ini adalah ya user kita di dalam Apex itu tadi. Biasanya namanya adalah Apex public user seperti ini. Ya, ini juga bisa kita lakukan di dalam proses insert. Kemudian date value ya ini kita bisa masukkan kembali lagi dengan memanfaatkan fungsi toChar apa toDate itu. Ya, tentu saja dengan memperhatikan formatnya ya. Formatnya ini kemarin juga sudah aku bahas di video sebelumnya gitu. Jadi silahkan pelajari lagi kalau misalkan kalian masih belum ngerti gitu ya. Jadi itu untuk memasukkan tanggal. Kalau kalian mau masukkan tanggalnya itu tidak sesuai dengan default formatnya, kalian bisa pakai fungsi toChar ataupun toDate gitu. Oke, nah kemudian kita juga bisa menggunakan subquery ini untuk melakukan copy data atau melakukan insert dengan menggunakan subquery. Ya, contohnya kalau kita mempunyai kasus kita ingin melakukan copy 100 baris langsung ke dalam tabel. Jadi daripada kita ngetik insert, execute 1 baris, execute 2 baris dan seterusnya, itu akan memakan waktu yang lama. Ya. Jadi daripada kita membuat 100 insert SQL statement, kita bisa menggunakan yang namanya subquery. Ya, caranya tinggal kita tuliskan aja insert into seperti biasa, insert into nama tabel, kemudian nama kolomnya, kemudian value-nya itu diganti dengan subquery. Ya, ini seperti ini. Jadi subquery atau query-nya ini diambil dengan melihat tabel lainnya ya. Jadi kan select
employee ID, last name, salary, commission, budget, dan seterusnya ke dalam tabel sales reps ini. Ya, kalian bisa coba aja nanti. Ya, yang pasti kalian perlu memperhatikan itu adalah jumlah kolom di sini. Ya, di sini kolomnya ada 4 ya, ID, name, salary, commission, BCT. Ketika nanti kalian buat subquery, pastikan juga kolom yang diselect itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, samakan jumlah kolomnya, kalau bisa samakan juga tipe datanya ini. Supaya nanti tidak terjadi error gitu. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk subsection pertama kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah belajar bagaimana mau melakukan insert ya dengan sintaks yang tadi aku juga sudah jelaskan. Kemudian tadi kita juga sudah bisa melakukan insert dengan menggunakan subquery ya. Plus kita bisa menggunakan special value, contohnya tadi user, ada sysdate dan sebagainya. Oke, itu untuk yang insert. Sekarang kita akan masuk ke yang bagian kedua, yaitu update dan delete. Oke, untuk yang kedua ini kita akan belajar untuk melakukan update dan akan melakukan delete di dalam database atau di dalam tabel gitu ya. Nah, langsung aja. Jadi untuk melakukan update itu yang perlu kita ketahui itu ada 4 sebenarnya. Jadi insert tadi kan kita harus mengetahui 3. Kalau update ini lebih banyak, jadi kita harus tahu 4. Yang pertama itu adalah nama tabelnya. Kemudian yang kedua itu adalah nama kolomnya yang akan dimodifikasi, nama-nama kolomnya. Kemudian nilai barunya yang akan dimasukkan. Kemudian yang terakhir nih ada tambahnya adalah kondisinya. Kondisi baris mana saja yang akan dilakukan proses update. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau mau menuliskan update itu adalah update. Kemudian sebutkan nama tabelnya. Ya, misalkan copy employee seperti ini. Kemudian set. Kemudian nama kolom yang ingin kita update, misalkan employee ID misalkan aja. Atau employee name aja lah, first name misalkan. Kemudian misalkan namanya diganti Jeff gitu. Update, nama tabel, set, nama kolom yang akan dirubah, nilai barunya apa, kemudian kondisinya where, employee ID kan 100 ya. Jadi cara melakukan update seperti ini ya. Update, kemudian sebutkan nama tabel yang akan kita lakukan update, kemudian set, nama kolom sama dengan atau perubahannya seperti apa. Ya, biasanya nih yang single row ya, yang sama dengan. Kemudian where-nya. Nah, where-nya ini bisa single row juga, tapi tidak selalu harus sama dengan, bisa macam-macam gitu ya. Ingat-ingat aja ini ya. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau insert kan tadi 3 hal, kalau update ini ditambah 1, yaitu kondisinya ini, where-nya ini. Oke, jadi ini contohnya ya, update tadi aku sudah coba perlihatkan, where employee ID 303. Jadi nanti dia akan mencari employee ID yang 303, kemudian dia akan merubah phone number-nya itu menjadi 123456, diganti dengan yang baru ini. Oke, itu salah satu contoh proses update. Kemudian kalau misalkan kita ganti where-nya ini menggunakan lebih besar sama dengan, ya misalkan employee ID 303 dan 304 ini, nanti kedua-duanya akan diganti juga ya. Ya, ini salah satu contoh untuk merubah 2 kolom ya, 2 kolom secara bersamaan. Jadi tinggal langsung kita kasih koma aja di sini langsung
ya. Jadi phone number akan diganti dengan ini 654321, kemudian last name-nya diganti dengan Jones. Kemudian kondisinya adalah employee ID lebih besar dari 303. Jadi otomatis 303 dan 304 ini akan dilakukan proses update-nya ini. Oke. Jadi kira-kira proses update itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian lupa menaruh tombol atau where-nya ini tidak kalian letakkan, atau kalian lupa menuliskan where di sini, nanti semua kolom atau bukan semua kolom, semua baris dari database-nya itu akan dirubah ya. Kalau tidak ada where-nya, contoh seperti ini, nanti tabel copy employees ini semua last name-nya Jones dan semua phone number-nya itu nanti adalah 654321 seperti ini. Yang tentu saja akan merusak data kalian ya. Jadi hati-hati kalau melakukan update, jangan sampai lupa kalian menambahkan where-nya ini ya, supaya tidak semua baris yang akan diganti datanya. Oke, itu untuk update. Kemudian kalau misalkan update-nya mau pakai subquery, itu juga sebenarnya nggak ada masalah ya, langsung aja. Konsepnya kayak subquery yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi tinggal set salary sama dengan, kemudian kalian langsung lakukan subquery dengan yang single row. Jangan lupa di sini kan pakainya single row, otomatis subquery-nya juga pakai single row gitu ya. Oke, itu untuk yang satu kolom dengan subquery. Kemudian kalau dua kolom ya sama aja, tinggal setelah ini subquery yang pertama tinggal kalian kasih koma saja di belakang, tuliskan lagi subquery yang kedua. Ini juga akan melakukan yang namanya proses update dua kolom menggunakan dua subquery yang berbeda ya. Sebenarnya sama aja sih konsepnya, yang penting dasarnya yang ini kalian harus ketahui dulu. Jadi kalau mau dua kolom ya tinggal tambahkan koma aja di sini, kemudian mau buat seperti apa ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini kalian tidak ketahui update-nya, kalian bisa pakai subquery ini tadi. Oke, kemudian karena ini bisa dilakukan update dari subquery, otomatis dia juga bisa diambil dari tabel yang berbeda gitu ya. Jadi nggak hanya harus dari tabel yang sama, tapi bisa diupdate dari tabel yang berbeda. Di sini contohnya adalah tabel copy employee ini diupdate atau dirubah, diambil datanya dari tabel employees ya. Jelas-jelas ini berbeda tabel, itu juga bisa dilakukan. Oke, kemudian tidak hanya dari lain tabel, correlated subquery pun tetap bisa dilakukan di dalam proses update ini ya. Jadi ini copy employees, dari tabel copy employees yang sudah dibuat alias E ini, itu diambil, disamakan datanya itu dari tabel departemen ya, dengan departemen name ini ya. Kemudian dicocokkan ID-nya, ini kan lagi-lagi sama dengan yang kemarin subquery, yaitu correlated subquery. Ini juga bisa dilakukan dalam proses melakukan update gitu ya. Jadi kira-kira proses update seperti itu. Yang perlu kalian perhatikan cuman satu aja sih, jangan sampai lupa kalian menambahkan where di dalamnya, karena kalau enggak nanti semua data itu akan berubah di semua baris dalam database, yang otomatis akan merusak database kalian. Itu untuk update. Kemudian untuk delete itu jauh lebih ringkas, karena kalian hanya mengetahui dua aja ya. Jadi yang pertama nama tabelnya, kemudian yang kedua nanti adalah kondisinya yang akan dihapus. Jadi kalau mau delete itu tinggal delete, kemudian sebutkan nama tabelnya, employees, kemudian langsung where aja. Where employee ID misalkan 100 gitu ya. Jadi kalau delete tuh cuman ketahui dua aja, nama tabel dan nama kolomnya. Oke, jadi kalau kalian lupa menambahkan where-nya, otomatis nanti semua data itu akan hilang ya. Oh, lupa di sini ada from-nya ya.
delete from, kemudian nama tabelnya, kemudian nama kondisinya, jangan lupa. Kalau lupa where-nya, otomatis semua data, atau di sini sudah dituliskan all row in the table are deleted. Ya, jangan sampai lupa menambahkan where-nya itu tadi. Oke, kemudian ini juga subquery ini juga bisa dipakai dalam delete, ya, sama kayak yang update tadi konsepnya. Jadi misalkan kita ingin mendelete sesuatu dari tabel copy employee ini yang departemen ID-nya itu diambil dari departemen ID-nya shipping ini, ya. Jadi nanti ada berapa, misalkan kalau berhasil melakukan delete itu biasanya akan muncul sekian row di delete, berhasil di delete gitu. Ya, itu subquery juga bisa dipakai dalam proses delete. Kemudian tidak hanya yang single row, tapi yang multiple row juga bisa dilakukan proses delete itu tadi. Ya, tapi perlu kalian perhatikan atau hati-hati ketika melakukan proses delete ini tadi, ya. Kalau kalian membuat subquery-nya ini salah atau bagaimana, bisa saja yang terjadi itu semua data kalian malah hilang gitu, atau malah data yang salah atau yang seharusnya tidak ingin kita hapus malah kehapus. Nah, itu. Jadi sebaiknya subquery-nya ini dites dulu, ya, coba dijalankan dulu hasilnya sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan delete ini, kita juga akan bertemu yang namanya integrity constraint error, ya. Jadi sebenarnya ini akan terjadi kalau kita sebenarnya sudah membuat database yang sesungguhnya. Kalau kita masih pakai data yang dari copy employee atau copy departemen itu, ini biasanya nggak akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita sudah bekerja dalam database yang sesungguhnya atau yang tabel-tabel yang beneran, ketika kita mau melakukan delete itu pasti ada yang Oracle itu akan ngecek integrity constraint-nya ini dulu. Jadi contohnya, ketika kita mau melakukan, tidak hanya delete, ya, jadi update pun juga bisa sama. Jadi misalkan kita mau melakukan update, ya, kemudian proses ini subquery-nya ini menghasilkan nilai 0, sehingga nanti last name-nya ini akan berubah menjadi nilai 0, ya, karena proses subquery-nya tidak menemukan data, kemudian kan hasilnya adalah 0. Berarti nanti perintah update ini akan mengupdate last name ini menjadi 0. Yang sebenarnya kolom last name ini, ya, di dalam tabel kriterianya tadi atau definisi tabelnya atau describe tabelnya itu tidak boleh nilai 0, sehingga nanti bisa saja muncul error seperti ini. Nah, error-error semacam ini disebut dengan integrity constraint error gitu, ya. Kemudian yang muncul masalah yang lagi adalah primary key dan foreign key, ya. Jadi kalau misalnya kita hapus satu departemen yang sebenarnya berrelasi dengan employee, itu juga nanti akan memunculkan error, ya. Errornya ada contohnya nggak sih? Nggak ada sih, ya. Jadi itu juga akan memunculkan error. Jadi kalau ada dua tabel yang berrelasi, ya, jadi ada primary key dan foreign key di sana. Ketika kalian menghapus salah satu, itu dia akan ngecek dulu sudah berrelasi dengan tabel yang lain apa enggak. Kalau sudah berrelasi, biasanya tidak akan bisa dilakukan delete gitu, ataupun dilakukan update, ya. Delete ataupun update itu juga tidak akan bisa. Oke. Kalau kita belajar atau pakai yang tabel yang kita buat tadi itu primary key-nya dan foreign key-nya ini tidak ada, jadi dihapus. Jadi kalau kalian lihat di sini atau di database yang kalian buat tadi, describe copy employee atau describe copy departemen tadi,
itu primary key-nya nggak ada ya, jadi nggak masalah itu. Tapi kalau nanti buat TR, nah itu perlu kalian perhatikan. Oke, jadi ada for update klausa ya. Klausa ini berguna untuk menunda perubahan data yang terjadi di dalam database. Jadi misalkan kalau database-nya ini diakses oleh banyak orang gitu ya. Jadi ketika kita melakukan select, ada kemungkinan orang lain juga akan mengakses database dan melakukan update ataupun delete di dalam database kita itu tadi. Jadi secara bersamaan terjadi. Nah, for update ini digunakan untuk kayak misalkan ngelog gitu ya. Jadi ketika digunakan dalam for update-nya ini, for update-nya dipanggil seperti ini ya, itu berarti tabelnya yang ketika dilakukan select itu adalah kondisi ketika data sebelum diupdate. Jadi misalkan select panggil, kemudian ada perintah klausa for update ya, kemudian setelah proses select itu setelah itu ada proses update atau delete ke dalam database atau dalam tabel, itu tidak akan mengganggu proses select ini karena dia sudah melakukan ngelog gitu ya, tabelnya sudah di log dulu dengan menggunakan selectnya ini. Tapi ketika nanti dia melakukan select berikutnya setelah proses update dan delete dan sebagainya, itu datanya adalah data yang terbaru, bukan data yang di log ini ya. Jadi itu adalah kegunaan dari for update clause ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk subsection yang kedua ini. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat delete, kemudian kita membuat update beserta dengan correlated subquery ataupun subquery yang bisa digunakan dalam update dan delete. Selain itu kita juga sudah belajar sedikit dengan namanya for update clause ini di dalam select statement, sehingga ketika kita melakukan select, data yang kita ambil itu benar-benar data yang benar ya, maksudnya data yang sudah di log gitu. Meskipun di belakang atau setelah kita melakukan select itu ada perubahan data, ya proses selectnya itu tidak akan mengganggu atau tidak akan terganggu dengan proses perubahan itu. Oke, jadi itu untuk subsection yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke subsection yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang default value, merge, dan multi-table insert ya. Default value itu nanti hubungannya ada dengan ketika kita merancang sebuah tabelnya itu ada nilai defaultnya atau tidak. Nah, merge ini kita bisa pakai untuk melakukan insert dan update sekaligus dalam satu SQL statement gitu ya. Merge-nya ini dan multi-table insert ya, melakukan insert dalam satu SQL statement untuk beberapa tabel gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, default value. Nah, default value ini adalah ya sesuai dengan namanya default, jadi kita bisa melakukan setting di dalam tabel itu, tiap kolomnya itu kita memberikan namanya default value untuk kolomnya itu. Jadi kalau kita tidak tuliskan nama kolomnya, nanti secara otomatis dia akan memasukkan nilai defaultnya itu sebagai baris yang baru. Nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, kita misalkan punya tabel ya namanya my employees ini. Nah, nanti di dalamnya itu ada kolom hire date atau tanggal di hire-nya itu. Nah, nanti di dalam perintah create tabel ini sebenarnya adalah DDL, tapi ini nanti akan DDL dibahas lebih detail lagi di section-section selanjutnya. Jadi sementara seperti ini dulu. Nah, di dalam hire date ini nanti tipe datanya itu adalah date, kemudian ada nilai default di sana. Ya, dituliskan default. Nah, defaultnya itu adalah sysdate. Jadi secara default kolom hire date ini akan diisi dengan sysdate. Ya, secara defaultnya. Kalau kita tidak tuliskan secara eksplisit, dia akan otomatis mengisi dengan nilai sysdate ini. Oke,
Nah, contohnya ketika nanti kita melakukan insert, ya, insert into my employees, kemudian kita tuliskan kolom hire date ini, kemudian kita tuliskan default. Ya, berarti nanti secara default dia akan memasukkan sysdate itu tadi. Ya, itu yang secara eksplisit seperti ini. Kalau secara implisit kita tidak perlu tuliskan hire date-nya. Ya, hire date-nya di sini nggak usah dituliskan. Nanti Oracle atau database-nya secara otomatis akan mengisi hire date-nya itu dengan default ini. Ya, jadi kita nggak perlu tuliskan lagi hire date kemudian default seperti ini, tapi kita nggak perlu tuliskan pun, nanti secara otomatis akan diisi dengan nilai default-nya ini. Jadi yang kita isi di sini cuman kolom-kolom yang lainnya ya. Contohnya di sini hanya first name dan last name-nya saja. Hire date-nya nggak usah karena sudah punya nilai default. Itu untuk di dalam insert. Kemudian dalam update juga sama, kita bisa langsung tulis saja default seperti ini. Jadi misalkan kita salah nulis tanggalnya, kemudian seharusnya pakainya sysdate, ya kita bisa update aja, kemudian setnya ini dituliskan secara default seperti ini. Nah, ini di dalam update seperti itu. Jadi nggak jauh berbeda ya. Cuman di insert ini bisa dikurangi jumlah atau kepanjangan dari SQL statementnya dengan menghapus kolomnya itu tadi. Ya, itu untuk default, jadi nggak terlalu panjang. Jadi seharusnya kalian juga sudah paham lah ini, mudah dipahami. Oke, selanjutnya adalah merge ya. Merge ini aku tadi juga sudah sempat bilang, dia adalah perintah insert dan update yang dijalankan bersamaan. Ya, jadi kalau misalkan dia menemukan nilai yang sama, dia akan update. Ya, tapi kalau dia tidak menemukan nilai yang sama atau yang tepat, nanti dia akan melakukan insert. Ya, jadi insert dan update dilakukan secara bersamaan. Nanti perintahnya kira-kira seperti ini: merge, kemudian into destination tabel tujuannya apa, using, kemudian source tabelnya apa, kemudian on, ya, kemudian matching conditionnya ya yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti when match, ya ketika sama, then update, when not match, then insert. Ya, jadi merge ini dua perintah update dan insert itu dilakukan secara bersamaan. Nanti kita akan lihat contohnya aja. Merge into copy employee, oke, using employee, dan dikasih alias E dan C. Ya, on C employee ID sama dengan E employee ID. Oke. Ya, kalau sama, ketika when match then update, ya set. Ya, setnya ditulis juga. Last name, ya copy employee last name ini dirubah namanya menjadi yang dari tabel employee. Dan kemudian C departemen ID ini dirubah menjadi departemen ID dari tabel employee ya. Jadi apa yang ada di tabel employee ini dimasukkan sebagai copy employee-nya. Jadi kemudian ketika tidak match, kemudian dia akan melakukan insert ya. Employee ID ini akan dimasukkan ke dalam tabel copy employee-nya ini. Oke, jadi aku akan lihat contohnya. Oke, jadi misalkan source tabelnya seperti ini. Employee ID 100, King 90 dan seterusnya seperti ini. Ya, ini source-nya. Ini tabel copy employee sebelum di merge. Oke. Nah, tadi kan yang dipakai patokan itu adalah employee ID. Ya, kalau tadi kalian perhatikan sintaksnya, employee ID ini akan dijadikan patokan. Nah, kita lihat dari yang 100, ini di sini juga ada 100, jadi sama. Nah, perintah merge-nya tadi adalah copy nama yang last name dan departemen ID dari employee ini di copy ke dalam ini copy employee ya, perintah yang pertama. Jadi kalau ketemu yang sama, sehingga Smith ini nanti akan diganti dengan King ya, King ini akan di copy ke dalam Smith, kemudian departemen ID 90 ini di copy ke departemen ID 40 ini. Begitu juga dengan 103
2000 ini akan menggantikan Chang di sini, departemen ID 60 ini akan menggantikan 30 di sini. Ya, ini hasilnya di sini. Nah, 142 karena tidak ada yang sama, otomatis akan diinsert dari tabel employee. Jadi tinggal diinsert biasa saja. Sehingga hasil merge-nya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, aku nggak akan coba kan code-nya, aku cuma jelaskan gini aja ya. Jadi merge ini akan melakukan update dan insert secara bersamaan dalam satu SQL statement yang sama gitu. Oke, kemudian multi table insert ya intinya sebenarnya sama aja. Jadi kita akan melakukan insert atau memasukkan data ke dalam tabel itu. Ya, multi tabel itu maksudnya kebanyak tabel dalam satu SQL statement. Oke, jadi nanti code-nya itu kira-kira seperti ini, insert all into ya, insert all into, kemudian klausanya apa, value-nya apa ya, value, kemudian tuliskan value-nya apa, klausanya, kemudian ada subquery-nya di sana biasanya. Contoh insert all into my employees, value-nya kita sebutkan apa aja. Kemudian into lagi copy my employees, value-nya apa, sebutkan aja. Kemudian subquery-nya, berarti dia akan mengambil data dari tabel employee ini, hire date, first name dan last name, ini akan dimasukkan ke dalam tabel my employee dan dimasukkan ke dalam tabel copy my employee ya, karena di sini ada insert all, berarti akan dimasukkan ke semuanya. Ya, itu multi table insert. Nah, ini contoh yang lebih rumitnya lagi. Jadi ada when ini berarti akan dicek dulu kondisinya. Oke, ya ini yang lebih rumit aja. Jadi sebenarnya sih sama aja ya. Jadi ada beberapa tabel. Jadi ada namanya tabel all calls, kemudian ada police record, short calls, dan long calls seperti ini. Ya, jadi ada beberapa tabel seperti ini, kemudian ini akan dimasukkan datanya, diambil dari tabel calls-nya ini. Jadi ada tabel calls ini akan dimasukkan ke dalam 4 tabel berbeda ini dengan memperhatikan format-formatnya ya. Jadi kalau ada TLK, TXT atau PIC ya, ini akan masuk ke dalam all calls. Kemudian kalau TLK, TXT aja ini masuk ke dalam police record dan seterusnya gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk materi di subsection terakhir atau subsection ketiga dari section 12 ini. Jadi kita tadi sudah belajar default ya. Itu adalah perintah untuk memasukkan nilai default sesuai dengan kriteria dari tabel yang sudah dibuat. Kemudian merge ini berguna untuk melakukan insert dan update secara bersamaan gitu. Kemudian ada multi table insert. Di dalam multi table insert kita bisa pakai all. Tadi contohnya sudah di situ ada first dan bisa juga else. Ya, ini konsepnya mirip dengan if else gitu ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk materi di subsection atau di section 12 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.